Gila dan super panas. Timnas U17 Indonesia tantang Korea Utara di perempat final, siap bikin sejarah. Pertandingan seru bakal tersaji di Piala Asia U17 2025. Indonesia U17 resmi bakal adu taktik melawan Korea Utara di babak perempat final. Apakah Garuda Muda mampu mengukir kejutan besar? Simak fakta lengkapnya di sini. Keputusan berani. Fans Garuda Auto bahagia Erick Thohir temui Sekjen FIFA usai Timnas U17 lolos Piala Dunia. Ada apa di balik pertemuan rahasia ini? Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru saja mengadakan pertemuan mendalam dengan Sekjen FIFA setelah keberhasilan Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Pertemuan ini menimbulkan spekulasi mengenai langkah strategis selanjutnya bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Apakah ada kejutan besar yang sedang dipersiapkan? Simak detail lengkapnya di sini. Tak lagi sok meremehkan dan sok menyindir. Media Vietnam akui Timnas U17 Indonesia raja baru ASEAN. Media Vietnam dibuat terpukau dengan lolosnya Timnas U17 Indonesia ke Piala Dunia U17 2025. Mereka bahkan menyebut Garuda Muda sebagai kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara. Dari yang dulu diremehkan, kini justru dipuji setinggi langit. Simak fakta lengkapnya di sini. Super top Marco Top, ngeri. Latihan militer ala Coach Nova Arianto bikin Timnas U17 Indonesia meledak di menit-menit terakhir. Bukan latihan biasa, metode ala Nova Arianto ternyata bikin Timnas U17 makin brutal di akhir pertandingan. Lawan-lawan mulai ketar-ketir saat menit 80 ke atas. Indonesia jadi tim paling berbahaya di detik-detik akhir. Simak detail lengkapnya di sini. Erick Thohir dapat sorotan media Vietnam. Timnas U17 Indonesia wajib waspada hadapi Korea Utara. Media Vietnam menyoroti respons tegas Erick Thohir terhadap ancaman Korea Utara di Piala Asia U17 2025. Ketua Umum PSSI ini menegaskan pentingnya kewaspadaan dan persiapan matang. Apakah strategi Nova Arianto mampu menahan serangan tim kuat tersebut? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Gila dan super panas. Timnas U17 Indonesia tantang Korea Utara di perempat final, siap bikin sejarah. Pertandingan seru bakal tersaji di Piala Asia U17 2025. Indonesia U17 resmi bakal adu taktik melawan Korea Utara di babak perempat final. Apakah Garuda Muda mampu mengukir kejutan besar? Simak fakta lengkapnya di sini. 8 tim telah memastikan diri lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Kedelapan tim itu ialah Uzbekistan, Uni Emirat Arab (UEA), Timnas U17 Indonesia, Korea Utara, Jepang, Arab Saudi, Tajikistan, dan Korea Selatan. Uzbekistan adalah juara grup A. Mereka akan melawan runner-up grup B UEA. Pertandingan tersebut kan digelar pada 13 April 2025. Timnas U17 Indonesia keluar sebagai juara grup C. Garuda Asia mengumpulkan 9 poin penuh di babak penyisihan dengan mengalahkan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Di perempat final, Timnas U17 Indonesia melawan runner-up grup D, Korea Utara. Lalu, Jepang adalah juara grup B dengan torehan 4 poin. Jepang akan melawan runner-up A, tuan rumah Arab Saudi. Arab Saudi sendiri di fase grup mengumpulkan 6 poin. Sementara itu, Tajikistan adalah juara grup D. Mereka akan melawan Korea Selatan yang merupakan runner-up grup C.
Kedelapan tim di atas telah memastikan lolos otomatis ke Piala Dunia U17 2025. Edisi 2025 ini AFC mendapatkan 8 lot di luar tuan rumah Qatar. 13 April 2025 Jepang versus Arab Saudi, Hokkaido Sports Club Stadium, pukul 21.00 Uzbekistan versus UEA, King Fahd Sports City Stadium, pukul 00.00 15 WIB 14 April 2025 Timnas U17 Indonesia versus Korea Utara, King Abdullah Sports City Hall Stadium, pukul 21.00 WIB Tajikistan versus Korea Selatan, Prince Abdullah Al Faisal, pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. That I go, I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Keputusan berani. Fans Garuda Auto bahagia Erick Thohir temui Sekjen FIFA usai Timnas U17 lolos Piala Dunia. Ada apa di balik pertemuan rahasia ini? Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru saja mengadakan pertemuan mendalam dengan Sekjen FIFA setelah keberhasilan Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Pertemuan ini menimbulkan spekulasi mengenai langkah strategis selanjutnya bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Apakah ada kejutan besar yang sedang dipersiapkan? Simak detail lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu Sekretaris Jenderal (Sekjen) FIFA Matthias Grafström usai Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Adapun perihal dalam pertemuan Erick Thohir dengan Matthias Grafström ialah melapor terkait pengembangan sepak bola usia muda di tanah air. Bertemu dengan Sekretari Jenderal FIFA, Matthias Grafström, untuk memberikan update progres pengembangan program usia muda di Indonesia, tulis Erick Thohir dalam unggahan Instagramnya ada Jumat (11 April 2025). Lebih lanjut, ia mengaku senang bisa diberi kepercayaan oleh FIFA menggelar Piala Asia U17 edisi 2023. Selain itu, pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN itu juga mengapresiasi Timnas U17 Indonesia yang lolos ke Piala Dunia U17 2025. Senang kita diberikan kesempatan oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U170 2023 lalu, tulis Erick Thohir. Alhamdulillah Timnas Indonesia U17 saat ini bisa kembali lolos ke Piala Dunia U17 2025 lewat jalur kualifikasi. Saya juga menyampaikan apresiasi untuk FIFA yang selalu memantau dan mendukung program perkembangan grassroots di Indonesia. Pada Piala Asia U17 2023, Timnas U17 Indonesia tampil karena status tuan rumah. Kali ini Timnas U17 Indonesia membuat kemajuan. Timnas U17 Indonesia lolos lewat jalur kualifikasi di Piala Asia U17 2025. Tim besutan Nova Arianto itu lolos setelah menang atas Yaman dengan skor 4-1 pada matchday kedua grup C di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, Senin (7 April 2025). Sebelumnya, Timnas U17 Indonesia mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0 pada matchday pertama. Gol tunggal Timnas U17 Indonesia dicetak oleh Evandra Florasta. Tak hanya sampai itu, Timnas U17 Indonesia menyapu bersih kemenangan dengan mengalahkan Afghanistan pada laga terakhir grup C. Garuda Asia menang dengan skor 2-0. Dua gol Timnas U17 Indonesia dicetak oleh Fadli Alberto dan Zahabi Gholi pada menit ke-4 dan 90 tambah 6.
Timnas U17 Indonesia lolos ke perempat final dengan status juara grup C tanpa kekalahan. Dengan lolos ke perempat final, Timnas U17 Indonesia otomatis lolos ke Piala Dunia U17 2025. Kuota lolos ke Piala Dunia U17 2025 memang diperbanyak. AFC mendapatkan jatah 8 tim di luar tuan rumah Qatar. Piala Dunia U17 2025 akan digelar pada 3 hingga 27 November 2025. Tak lagi sok meremehkan dan sok menyindir. Media Vietnam akui Timnas U17 Indonesia raja baru ASEAN. Media Vietnam dibuat terpukau dengan lolosnya Timnas U17 Indonesia ke Piala Dunia U17 2025. Mereka bahkan menyebut Garuda Muda sebagai kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara. Dari yang dulu diremehkan, kini justru dipuji setinggi langit. Simak fakta lengkapnya di sini. Meski kerap mengkritik dan mencemooh, media Vietnam kini terkagum-kagum akan pencapaian Timnas Indonesia U17 yang lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto melanjutkan tren positif dalam pertandingan fase grup C Piala Asia U17 dengan mengalahkan Afghanistan 2-0. Datang dengan kepercayaan diri tinggi, namun sempat mengalami kesulitan di awal laga hingga babak kedua belum ada gol tercipta. Afghanistan pun mampu menahan imbang Indonesia hingga menit ke-90. Kedua tim sempat dikira akan mengakhiri pertandingan dengan imbang tanpa ada gol. Namun pada menit-menit tambahan, tim Garuda Nusantara mengejutkan semua orang dengan mencetak 2 gol hanya dalam waktu kurang lebih 1 menit. Pembuka keran gol Indonesia berkat skill Fadli Alberto yang melepaskan diri dan melepaskan tendangan indah yang mengecoh kiper Afghanistan pada menit 90+5. Kemudian hanya semenit kemudian Zaha Bigholi menggandakan keunggulan Indonesia pada menit 90+6 dengan tendangan jarak dekat usai mendapat umpan dari sayap kanan. Atas hasil ini membuat Timnas Indonesia U17 mengakhiri babak penyisihan grup sebagai peringkat teratas dengan koleksi 9 poin dari 3 laga. Sementara itu media Vietnam terpukau atas pencapaian Timnas Indonesia yang mendapatkan hasil sempurna di Piala Asia U17 2025. Media tim pesaing itu sampai kagum atas prestasi yang dicatatkan oleh Timnas Indonesia. Cetak 2 gol mencengangkan di perpanjangan waktu, Indonesia masuk Piala Dunia dengan prestasi mengejutkan. Indonesia akan jadi raja baru ASEAN, tulis Sohar.ven dalam judul artikelnya. Rekor yang dibuat oleh pasukan Nova Arianto bikin media Vietnam terpukau, yakni 3 kali menang, 9 poin, mencetak 7 gol, dan hanya kebobolan 1 gol setelah 3 pertandingan. Capaian ini mengantarkan Indonesia berdiri di atas Korea Selatan, kandidat juara di grup C, tulis analisis media Vietnam. Dengan fakta bahwa Indonesia telah bangkit melampaui Korea Selatan mengejutkan para penggemar dan para pandit. Sebelum turnamen dimulai, tak banyak ekspektasi ke pelatih Nova Arianto dan timnya, bahkan disebut akan kesulitan bersaing untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia. Dengan demikian, Timnas Indonesia U17 menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil meraih tiket ke Piala Dunia U17 dan membanggakannya melalui babak kualifikasi, bukan sebagai tuan rumah. Sebelumnya, Thailand U17 kehabisan peluang karena tersingkir lebih awal dalam 2 pertandingan di turnamen Piala Asia.
Sedangkan Vietnam U17 tumbang saat melawan UEA sehingga gagal meraih tiket Piala Dunia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help. Super top Marco top, ngeri. Latihan militer ala Coach Nova Arianto bikin timnas U17 Indonesia meledak di menit-menit terakhir. Bukan latihan biasa, metode ala Nova Arianto ternyata bikin timnas U17 makin brutal di akhir pertandingan. Lawan-lawan mulai ketar-ketir saat menit 80 ke atas. Indonesia jadi tim paling berbahaya di detik-detik akhir. Simak detail lengkapnya di sini. Timnas U17 Indonesia sukses mengakhiri seluruh laga di fase grup Piala Asia U17 2025 dengan sempurna. Tim asuhan Nova Arianto menyapu bersih kemenangan di grup C. Timnas U17 Indonesia juga berhasil mengunci satu tiket ke perempat final Piala Asia U17 2025. Selain itu, tim berjuluk Garuda Asia berhasil mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Kini timnas U17 Indonesia tinggal menunggu lawan di babak perempat final. Laga perempat final bakal digelar pada Senin (14 April 2025). Tentu keberhasilan tersebut tak lepas dari program disiplin fisik luar biasa yang dibawa oleh Nova Arianto. Nova Arianto mewarisi taktik Shin Tae-yong yang mengandalkan intensitas tinggi yang menguras banyak energi. Karena itu program latihan fisik jadi fokus utama timnas U17 Indonesia. Saat masih menjalani pemusatan latihan, skuad Garuda Asia harus melalui sejumlah program berat yang membentuk kekuatan fisik masing-masing individu. Dalam beberapa unggahan di media sosial, para pemain timnas U17 Indonesia terlihat sangat kekar usai menjalani program latihan fisik berat. Berbeda saat di TC selama turnamen berlangsung, fokus utama jelas pada pemulihan fisik mengingat padatnya jadwal pertandingan. Berbagai metode pemulihan dipakai oleh tim pelatih fisik dan fisioterapis agar para pemain timnas U17 Indonesia pulih secepatnya. Pastinya recovery yang bagus karena ada beberapa pemain yang membutuhkan recovery untuk mengembalikan kebugarannya. Baik recovery secara fisiologi dan recovery secara medis, ujar pelatih fisik timnas U17 Indonesia, Sofia Imam Faisal. Recovery secara fisiologi seperti mengembalikan flexibility dan kelenturan tubuh pemain, menjaga pola istirahat pemain dengan makan yang bagus, tinggi protein, menguraikan asam laktat dalam tubuh. Recovery dari tim medis memberi treatment untuk mengurangi rasa sakit spasma akibat benturan dan ketegangan otot setelah bermain di 3 match imbuhnya. Program pemulihan dengan rendam air es usai pertandingan jadi pilihan utama agar pemain segera pulih. Selain itu, kombinasi tim medis, pelatih fisik, dan tim maseur (pijat) juga bekerja keras agar para pemain segera kembali ke performa terbaik. Seperti biasanya saja, kami manfaatkan fasilitas hotel seperti jacuzzi, kemudian sauna dan steam, ujar fisioterapis timnas U17 Indonesia Wildan Yahya saat ditanya soal penanganan kepada para pemain yang diberikan usai laga. Selain itu, kolaborasi dengan maseur, tim lakukan message ke setiap pemain supaya dapat kembali bermain laga selanjutnya, imbuhnya. Kebetulan fasilitas stadion yang kita gunakan bagus sekali. Sudah ada kolam air dingin suhu kurang lebih 5 derajat Celcius. Kurang lebih waktu rendam 7 hingga 10 menit.
Fungsi air dinginnya atau rendam es dapat membantu meredakan nyeri otot dan lain-lain. Hal ini terjadi karena es dapat mengurangi asam laktat yang ada dalam tubuh usai pertandingan sambungnya. Program disiplin fisik ala Nova Arianto berbuah manis untuk Timnas U17 Indonesia selama di Piala Asia U17 2025. Buktinya tim berjuluk Garuda Asia berhasil panen banyak gol di menit-menit akhir. Ini jadi bukti bahwa tim asuhan Nova Arianto bisa menerapkan taktik yang diinginkan sampai akhir laga. 5 dari 7 gol Timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 2025 lahir di 10 menit terakhir waktu normal babak kedua. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Erick Thohir dapat sorotan media Vietnam. Timnas U17 Indonesia wajib waspada hadapi Korea Utara. Media Vietnam menyoroti respons tegas Erick Thohir terhadap ancaman Korea Utara di Piala Asia U17 2025. Ketua Umum PSSI ini menegaskan pentingnya kewaspadaan dan persiapan matang. Apakah strategi Nova Arianto mampu menahan serangan tim kuat tersebut? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Timnas Indonesia mendapat peringatan keras jelang berhadapan dengan Korea Utara pada perempat final Piala Asia U17. Media Vietnam Tet Hao 247.vn menyoroti respons Ketum PSSI Erick Thohir kepada semua pemain Timnas Indonesia U17. Pasukan Nova Arianto itu diminta agar tetap fokus melakoni laga perempat final Piala Asia U17 meski telah mengamankan tiket ke Piala Dunia U17. Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia Erick Thohir mengingatkan Timnas Indonesia U17 untuk fokus mempersiapkan diri menghadapi perempat final Piala Asia U17, tulis Tet Hao 247.vn. Timnas Indonesia U17 menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil melaju ke babak perempat final Piala Asia U17 dan Piala Dunia U17. Rekor mereka sangat mengesankan dengan 3 kemenangan di babak penyisihan grup. Saat ini Timnas Indonesia bakal melawan Korea Utara (Korut) di babak perempat final. Tepat usai kemenangan atas Afghanistan, Presiden Erick Thohir angkat bicara dan mengatakan bahwa Timnas U17 Indonesia harus terus fokus karena lawan di babak perempat final nanti jauh lebih berat. Timnas U17 Indonesia berhasil menjadi juara grup setelah mengalahkan Afghanistan dengan skor 2-0. Kemenangan atas Afghanistan ini membuat Timnas U17 menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke babak perempat final Piala Asia U17, kata Erick Thohir. Seluruh tim akan terus memberikan yang terbaik untuk negara. Kami perlu mempersiapkan diri lebih matang untuk bertarung di babak perempat final. Siapapun lawan kami selanjutnya itu tidak akan mudah, tetapi kami pasti akan tampil dengan berani dan berjuang demi harga diri Indonesia. Sementara itu, pelatih kepala Nova Arianto mengomentari bahwa calon lawan yang akan segera dihadapi Indonesia U17 merupakan tim-tim kuat, dan ia beserta anak didiknya akan mempersiapkan diri secara matang. Yang pasti mereka semua punya kualitas bagus. Korea Utara, Tajikistan, Iran, termasuk Oman, semuanya masih punya peluang. Tentu kami akan menganalisis lawan-lawan kami sebelum mempersiapkan diri untuk pertandingan tanggal 13 nanti.
Kami tidak ingin melihat fakta bahwa kami lolos ke Piala Dunia atau bahwa kami adalah juara grup. Itu bukan sesuatu yang terlalu saya pikirkan, kata Nova Arianto. Saya meminta para pemain untuk selalu fokus satu pertandingan pada satu waktu, katanya. Sesuai jadwal, Indonesia U17 akan melakoni babak perempat final pada 14 April mendatang.